Bentar ya, saya carikan file dulu supaya gampang. Semoga masih ada file. Kalian buka Excel-nya ya. Kalau bisa pakai laptop, karena kalau nggak pakai laptop akan susah. Oh ini dia. Saya pisahin ya. Saya pisahin. Saya kirim datanya di chat, bisa nggak ya? Nggak bisa ya di chatnya. Tes. Attachment. Saya kirim di WA deh. Kalian download data yang saya kirim di grup ya, grup WA ya. Sudah dibuka semua? Nah, dapat semua belum?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Kalau sudah dapat semua, sekarang kita sampai sini. Sudah dibuka ya. Karena ini akan sulit kalau nggak kalian buka. Oke. Bismillah. Sudah terlihat ini datanya. Sudah, Pak. Ini data bulan Desember seingat saya. Data bulan Desember ini punya kantor pusat ya. Nasabah kantor pusat Bank Muamalat. Kira-kira itu mungkin pembiayaannya ada 1.362 lah ininya. Apa namanya? Datanya gitu ya. Itu baru di kantor pusat. Terus jumlah outstanding pembiayaannya itu untuk plafon induknya ada di angka 200 berapa ini? Siapa di sur. Coba sur baca sur ini sur angkanya sur. Berapa ini sur? 241 272. Ini loh di bawah ini. Kelihatan 42 itu, Pak. 241 272 paling bawah. Oh, atau saya zoom aja wes di sini. Nah, ini sur. Ya sur. Berapa angkanya itu sur? Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Yeah.
Sur, gimana, Sur? Ada banyak iklan nih. Maaf ya. Berapa itu, Sur, angkanya, Sur? Bentar, Pak. 241 miliar. 272.050.000. 50 berapa? 56.000. Yang jelas lah, sampai terakhir lah angkanya. Ada 85-nya loh, Sur. 241 miliar. 272 juta. 50.000. 669. Terus? 85 rupiah. Gitu dah. Ya. Gitu ya. Itu bulan data bulan Desember. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, sekarang misalnya kamu dikasih tugas gitu ya sama pimpinan. Tolong saya dicarikan siapa yang paling besar pembiayaannya. Ini kan banyak nih, ini Sinergi Trada aja ada 3 nih ya. Ada 3, kemudian Febriandi gitu banyak. Kemudian Surya Larasindo ini. Kemudian Ceria Utama Abadi ini ada banyak juga nih, kan. Kenapa dia ada banyak seperti ini? Kenapa kira-kira? Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Dan kenapa harus mengolah datanya seperti ini gitu? Kenapa harus mengolah datanya misalnya nih seperti Metro Batavia ya. Metro Batavia ini sampai berapa kali ini dia? Sampai 13 kali dia datanya ya. Kenapa harus seperti ini? Karena ini untuk mengidentifikasi sebetulnya ini kan ada nomor kartu nih. Nomor kartu ini berarti nomor kartu pembiayaan ya. Nomor kartu pembiayaan ini akan mengidentifikasi ini itu sebetulnya pembiayaan digunakan untuk apa sama Metro Batavia. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi nomor kartu ini digunakan untuk apa oleh nasabah yang bernama Metro Batavia. Paham sampai sini? Halo? Halo, halo? Iya, Pak, iya, silakan. itu nomor kartu KM atau bagaimana? Atau itu apa, Pak? Kenapa, nama? Itu yang Bapak jelaskan tadi itu nomor kartu pembiayaan sendiri atau nomor kartu ATM? Bukan, nomor kartu pembiayaan. Oh, berarti ada sendiri ya, Pak? Nomor kartu pembiayaan. Ya, terima kasih, Pak. Nah, ini plafon induk. Plafon induk itu berarti nilai pembiayaan yang mungkin akan dicairkan, ya. Induknya berapa gitu ya. Kalau ini plafon dropping, ini plafon pembiayaan yang sudah akan dicairkan, gitu ya. Jauh sekali bedanya ya. Jadi hampir 2 kali lipat. Berapa ini nilainya? Dini? Din? Ini nilainya berapa? Plafon dropping, Din? Angkanya, Din? Din? Iya, Pak. Iya, berapa itu nilainya? Berapa? Nilai apa, Pak?
Ini nilainya nih loh, 429, 937, 335, 258. Ini tuh duitnya berapa itu, Din? Nah, Din, Iya. berapa duitnya itu? Berapa? Hmm? 1 juta. 1 juta. 100 miliar 18, Pak. Berapa? Diulangi. 100 miliar 18, Pak. Loh, kok 100 miliar 18 loh? Depannya angkanya 4 loh, Din. Angkanya 4. Mm-mm. 42 miliar 251 juta 415. Bukan yang itu, Din, yang di bawah, Din. Gitu loh. Oke, yang 4. 429, 937, 335, 258. Berapa, Din? Yang 42 miliar. Oke, cukup. Baik, saya lanjutkan ya. Sekarang kita coba pakai namanya pivot table. Klik insert. Sudah siap semua, klik insert. Kemudian pivot table. Ya. Sudah semua pivot table. Pastikan ini udah otomatis. Kemudian new worksheet ya, supaya ada di sebelahnya nanti. Oke. Tampilannya seperti ini. Saya biasanya pakai yang klasik. Kalian bisa taruh kursornya di tengah sini, kemudian klik kanan, kemudian pivot table option. Sama nggak ini tampilannya? Terus pilih yang klasik pivot table layout ya. Klasik pivot table layout. Kemudian klik OK. Sudah bisa sampai sini? Sudah selesai dari situ? Mohon maaf Pak, bisa diulangi? Bisa diulangi. Saya delete dulu ya. Sudah siap ya sampai sini ya? Di sheet-nya source, kemudian klik menu insert, kemudian pivot table. Ya, pastikan ini sudah otomatis table range-nya. Kemudian new worksheet,
lalu klik OK. Kalau tampilannya masih mirip seperti ini, kalian letakkan kursornya di sini, kemudian klik kanan, lalu pilih pivot table option. Lalu klik classic pivot table layout. Lalu diklik OK. Insya Allah tampilannya akan seperti ini. Bisa sampai di sini? Halo? Bisa apa enggak? Apa sih? Tadi yang di blok itu yang mana ya Pak? Range-nya. Yang di blok itu bloknya udah otomatis ini. Udah otomatis. Harusnya otomatis. Ya. Insert, pivot table, Iya. itu udah ke blok otomatis. Source-nya $A, $1.2, $AD, ini kan sampai AD, ya. Iya. $1.362. Ke bawahnya kan sampai 1.362. Iya, sudah. Ya, kemudian New worksheet, kemudian OK. Sudah tampil begini? Oh iya, sudah Pak. Kemudian, Oh, berarti nggak perlu diblok lagi apa ya? nggak perlu, sudah otomatis itu dia, karena datanya udah rapi. Kalau datanya nggak rapi, nih contohnya ya. Saya kasih contohnya, datanya nggak rapi. Ya, dia nggak akan bisa ngeblok. Misalnya ini saya hapus ya, nama nasabah saya hapus. Kemudian saya coba ya, blok. Tuh, dia akan rusak kan? Pivot table field name is not valid. Ya. Ini datanya. Pak, itu tampilannya nggak kelihatan yang kayak waktu itu. Kayak apa tuh? Yang Bapak kan ngeklik pivot table tadi. Nah, itu kan ada kayak table gitu, kayak format gitu. Nah, itu di Bapak nggak kelihatan dari sini, Pak. Nggak kelihatan. Wah. Bisa pakai apa? Kayak apa kemarin ya? Entire screen. Ini udah kelihatan Excel-nya? Sudah, Pak. Nggak ngomong dari tadi, Rek. Ini kelihatan? Ya, sudah, Pak. Kelihatan lagi. Oh, harus begitu ya ternyata. Oke. Ini ya. Kemudian klik OK. Ya. Nah, ini kalau datanya nggak benar, misalnya ini ya, ini nggak ada headernya ini ya. Kalau kita klik insert, dia nggak akan bisa. Kok bisa? Harusnya nggak bisa. Bentar dulu. Saya ulang. Nah, ini datanya nggak ada. Kita insert, pivot. Nah, ini dia. Ini kelihatan ya. Ini kan datanya. Nah, ini nggak ada. Makanya kalau datanya sudah rapi, sudah bagus, makanya hal yang pertama dilakukan di Excel tuh sebenarnya merapikan data gitu ya. Merapikan data tuh ya pekerjaan sendiri, karena kalau sudah datanya rapi, kamu mau ngapain aja, insya Allah bisa dilakukan. Gitu ya. Nama nasabah. Oke, saya lanjutkan. Ini udah di posisi klasik semua ya. Tampilannya sudah di posisi begini semua. Halo? Oh, nggak ada yang jawab, Rek.
Nggak ada yang pakai laptop. Pak, Sudah. klasik gimana maksudnya? Ini tampilannya begini belum? Drop row field here. Ini tampilannya klasik. Kalau Belum, Pak. tampilannya tidak klasik itu begini tampilannya. Ya. Bukan klasiknya di display ya, Pak? Kelihatan nggak seperti ini? Ya, kelihatan, Pak. Ya, ini tidak klasik. Kita pakai yang klasik pivot table layout, pakai layout yang klasik. Paham sampai di sini? Insya Allah. Oke. Sudah posisi seperti ini semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, saya sekarang mau tahu nasabah itu punya outstanding berapa atau masih punya utang berapa gitu ya, bukan utang ya, masih punya pembiayaan berapa di bank muamalat misalnya gitu ya. Saya klik ke nama nasabah. Nah, ini posisinya salah. Nama nasabah bukan di value, tapi nama nasabah harus berada di row karena dia bukan value ya. Sudah ya, ini semua nasabah sudah. Tadi datanya ada 1.300 berapa tadi? 1.362 ya. Datanya ada 1.362. Ternyata jumlah nasabahnya ada berapa ini? Jumlah nasabah hanya 469. Tahu sekarang jumlah nasabahnya? Kalau begini kamu bakal tahu nggak jumlah nasabahnya? Hitungin, Betro Batavia 1, MNC 2 gitu, turun lagi. Intan 3, Mega Power 4 gitu. Nggak begitu ya caranya ya bekerja di bank. Kamu harus pakai pivot table begini. Ini nanti akan otomatis kelihatan. Lalu kita pengen tahu outstandingnya bulan lalu. Kalau ini kan datanya bulan Desember. Bulan lalu itu ada berapa sih gitu misalnya. Outstanding bulan lalu nilainya ada berapa? Nah, ini bisa kita lihat nilainya masing-masing nasabah. Nah, ada yang sudah lunas ya, ternyata bulan lalu sudah lunas. Ini kelihatan sih. Sampai di sini bisa dipahami? Pak Rusli, Ya. cara munculin nama nasabah di pivot table gimana? Ini diklik ini. Sebelah kanan. Klik kanan. Bukan klik kanan. Ini. Nafisa ke sisi sebelah kanan ada pivot table fields. Kelihatan nggak ini tampilan saya? Iya, kelihatan Pak. Iya. Tapi laptop saya nggak muncul, Pak. Nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Coba punya kamu di-share lah. Iya Pak, sebentar. Ini soalnya susah ini. Kalau nggak buka laptop. Sudah di-share? Naf? Ini Pak. Nah itu ada Naf. Sebelah kanan. Nama nasabah. Nama NSB itu. Nama NSB. Nama NSB. Sebelah kanan itu loh, Naf.
Oh, ini ya, Pak. Mana? Coba diklik. Coba diklik, dicentang. Iya, Pak, sudah. Mana? Belum kelihatan nih saya. Oh, masih loading berarti, Pak. Ya. Belum enak. Kok nggak ini ya? Ini, Pak, sudah kelihatan. Udah kelihatan lah. Sudah. Ya wes. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Nama nasabah tadi ya, berada di row. Kemudian kita mau lihat outstanding bulan lalu. Sedangkan outstanding pokoknya sama apa enggak. Nah, ini. Ini sudah jumlah ya. Mungkin kayak misalnya tadi Metro misalnya gitu ya. Saya cari Metro. Metro. Nah, ini Metro Batavia gitu ya. Saya kasih contoh Metro Batavia. Metro Batavia outstanding bulan lalunya itu kan 284 miliar ya. Kemudian sisa outstandingnya sekarang ada di 270 miliar. Coba kita buka datanya gitu ya, source datanya. Kemudian kita cek outstandingnya. Ya, outstanding bulan lalu ya. Kita pilih gitu ya. 284 miliar. Outstanding pokoknya sisanya angkanya 270 miliar. Sama persis ya. Sama persis. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gambarannya kalau kita kepingin mengetahui. Kemudian berapa sih margin yang diperoleh oleh bank muamalat gitu ya. Untuk nasabah misalnya Metro Batavia. Nasabah Metro Batavia. Ada sekitar 73 miliar. Jelas ya. Kalau ngitung, nah kebanyakan orang itu ya mengelola data itu dia tidak menjadikan data seperti ini itu data raw material istilah kalau saya bilang ya. Kalau dalam bangunan itu kan raw material itu kan harus dicampur ya. Kalau nggak dicampur, dia nggak akan bisa membentuk sebuah bangunan. Bayangkan coba, kalau kamu pisahkan semennya sendiri, pasirnya sendiri, gitu ya, sama kerikilnya sendiri, gitu ya. Apa iya dia bisa menegakkan batu bata gitu ya untuk jadi tembok? Kan nggak mungkin. Ya. Terkadang orang kan membuat data tuh akhirnya menghitungnya dengan cara seperti ini misalnya ya. Ini kalau kita insert terus dia akhirnya menjumlah dengan cara seperti ini. Dia jumlah, kemudian dia jumlah gitu ya. Semuanya dia jumlah. Sampai akhir dia jumlah. Untuk dia ketahui berapa nih gitu ya. Misalnya marginnya, marginnya 73 miliar Metro Batavia. Gitu. Ini
cara-cara seperti ini cara-cara bukan cara-cara orang keuangan dalam mengelola sebuah data menjadi informasi. Karena itu nggak ada maknanya kalau kayak gitu. Karena kita sangat berlomba-lomba gitu ya untuk mencari informasi. Misal kita tutup, kita ulangi dari awal gitu. Sekarang kita mau fokus, saya misalnya sebagai direktur mau mengetahui gitu ya, si marketing A misalnya, atau misalnya marketing namanya Hayatullah ini misalnya gitu ya. Nama marketing namanya Hayatullah. Hayatullah ini sebenarnya bulan ini sudah dapat margin berapa nih atas pembiayaan yang sudah dia dia dropping gitu ya, istilahnya dropping ya, atau dicairkan gitu ya. Kita cek ya, dia punya margin berapa. Oh, Hayatullah itu sudah sampai 74 miliar gitu ya. Siapa yang tertinggi? Oh, ternyata yang tertinggi itu Purnomo 273 miliar. Nah, ini kan kelihatan seperti ini. Coba bayangkan kamu kalau begini ya. Gimana caranya menjumlah margin yang diperoleh oleh marketing misalnya kayak Raditya gitu ya. Raditya 113 miliar. Kurang lebih seperti itu. Jadi datanya harus kita kita sort untuk mengetahui apa informasi yang kita butuhkan. Kira-kira begitu. Kemudian kita juga bisa memperoleh informasi misalnya si marketing ini nasabahnya siapa saja gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, oh ternyata Mas Eko itu nasabahnya Daun Buah, kemudian Jaya Samudra, Kelaras gitu ya. Kelaras. Nah, saya juga kepengen ngasih tahu kalian ini ya. Kalau di bank gitu ya, ada daun buah sama daun buah koma PT, ini harus di-clearkan. Nasabah ini pakai nama yang mana? Daun buah atau daun buah koma PT? Kalau daun buah saja, maka yang daun buah koma PT harus diganti menjadi daun buah. Nah, ini salah satu cara juga untuk mengetahui data itu ada yang nggak benar misalnya gitu, ada yang kosong kah gitu misalnya gitu. Ini harus di-clearkan. Kira-kira seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Kemudian kita kepengen tahu misalnya mana ya? Ini nasabah itu masuk sektor sektor apa sih bisnisnya gitu misalnya. Nah, ini ada metal, ini kita hilangkan. Kita hilangkan subtotalnya. Nah, ini nasabah individual ternyata. Oh, ternyata ini nasabah kategori sektor multi-finance, bidang usahanya. Pandu Sarana Global ini telekomunikasi, Curah Laju Utama ini transportasi, Dharma Surya Samudra ini shipping gitu ya, general kontraktor, macam-macam. Nah, ini termasuk yang tagar N garing A ini berarti nasabahnya belum teridentifikasi dengan baik ini. Kayak gitu. Atau belum ditulis sektor usahanya nasabah ini apa ini di sini. Maka ini datanya harus diperbaiki. Nanti dicari di source datanya di sini dan harus diperbaiki satu persatu. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya? Ini namanya pivot table. Ya. Ada pertanyaan mungkin?
Halo, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Ya, ya. Ini kok punya saya tampilannya gini ya? Bisa. Bentar, Pak. Sama saya share satu data lagi ya, biar kalian punya gambaran banyak. Sudah kelihatan, Pak. Mana? Ini Pak, kayak gini. Hmm? Ijo-ijo, kok punya saya ijo-ijo gini? Ya, nggak ada masalah sih. Terus untuk yang di sini Hmm? emang kayak gini tak, Pak? Itu kan coba kamu perhatikan di kolom yang B, itu kan ketika Jaya Abadi itu kan ada totalnya. Iya. Kamu klik aja tuh di di kolom B itu, klik kanan. Kamu hilangkan subtotalnya tuh, subtotal nama nasabah. Nah, Oh, nanti iya. dia akan. Terus Pak, untuk totalnya ya Pak, Mm-mm. tadi itu masuk di values kan ya? Mm-mm. Nah, Coba dimasukin angka apa? Misalnya angka margin. margin. Mm-mm. Nah itu. Begini Pak, Nah, terus masalahnya? bentar Pak. Ditaruh di angka margin di kolom values. Nah itu jangan count. Coba lihat value-nya itu kan di count sama dia. Pilih yang Iya. sum. Bagaimana caranya Pak? Dibuka value field setting. Value field set. Kolom of margin, count of margin itu dibuka. Count of margin. Di Bawah. sebelah mana Kak? Di sebelah kanan, pojok kanan bawah. Bukan. Nah itu ya. Ini. Iya, value itu kan ada count of margin. Iya. Ya, dibuka value field settingnya diganti. Oh, iya. Mm-mm. Oh. Nah itu ganti sum. Oh ya Allah. Iya. Iya. Gitu. Iya. Terima kasih Pak. Ya, itu ya. Kalau kamu mau menjumlah data pakai count, kalau mau pakai menjumlah angkanya ya pakai sum. Iya, siap Pak. Terima kasih. Itu saya share ada lagi satu data supaya kalian tahu. Nanti saya silahkan dibuka. Saya share di sini. Nah, ini datanya ya. Kira-kira gambarannya ini. Ini data dulu waktu saya kerja di mana? Di perusahaan CNG. Ini datanya satu hari ada berapa ini pengiriman. Jadi ini data pengiriman per bulan ya. Per bulan itu ada 567 kali pengiriman ya berarti. 567 kali pengiriman. Coba kita pivot table ya.
Oke, kita akan temukan seperti ini. Kita ganti yang klasik. Nah, saya misalnya pengen mengetahui ya nasabah itu off-taker itu nasabah ya, off-takernya siapa saja pada bulan itu. Ini ada data yang kecelakaan di Jember. Biarin aja lah. Ada off-takernya, kemudian saya pengen mengetahui nasabah itu melakukan pembelian gas sebesar berapa MMBTU. Ya. Ini pengisian MMBTU. Sorry. Kayaknya bukan itu. Oh, ini dia. Ya, ini jumlah yang dibeli oleh nasabahnya perusahaan gas. Nah, ini ada minus. Bentar. Saya takutnya salah ini. Oh, bukan itu ternyata. Sebentar. Ternyata mana oh sini. Berarti yang pengisian. Sorry, salah saya datanya. Bukan yang ini, tapi yang ini. Bukan. Saya jadi lupa. Tekanan LWC. Oh, ini dia pengisian MMBTU. Nah, ini jumlah pembelian nasabahnya perusahaan gas ya. Bogasari itu membeli sebesar atau sebanyak 2016 MMBTU. MMBTU itu satuannya volumenya gas ya, itu ya. MMBTU. Kemudian misalnya Nisin itu 10.000 gitu ya. Lalu saya pengen tahu berapa uangnya yang harus dibayar oleh masing-masing nasabah ini gitu ya. Ini namanya ada di sales revenue. Nah, ini dia sales revenue-nya. Sales revenue-nya ini dalam USD ya, karena memang harganya USD. Sales revenue-nya untuk Nisin itu 153.000 US. Kemudian misalnya untuk Sasa 66.000 US gitu ya. Untuk PGT Garahan ini ada 22.000 US. Itu kira-kira. Nah, ini baru data yang sederhana nih ya. Nanti misalnya ada pertanyaan dari bos gitu ya. Coba tolong dicek nopol sekian misalnya ya. Nopol sekian itu misalnya nopol berapa ya? Nah, ini ada. Nopol L9171 itu dia sudah melakukan pengiriman gas sebanyak berapa MMBTU sih gitu. Nah, ini akan kelihatan. Ini kalau kita bicara nopol. Oh, ternyata nopol 9171 UKI itu dia satu bulan ini melakukan pengiriman sebanyak 1071 MMBTU. Ya, atau kalau diganti ke meter kubik
meter kubik. Ini truk 9171 UKI itu sudah melakukan pengisian sebanyak 29.754 meter kubik. Nah, semua datanya ada di sini ya, karena ini diinput semua di dalam tabel ini. Tapi kalau datanya dipisah-pisah gitu ya, data nomor polisi sendiri gitu ya, data pengisian sendiri, kemudian data tabungnya sendiri, maka ini akan menyulitkan nanti bagi pegawai dalam atau mungkin bagi pimpinan gitu ya untuk mengambil keputusan-keputusan. Kira-kira begitu. Saya dulu bahkan sampai bisa mengetahui idle cost-nya berapa gitu ya. Ini truk gitu ya. Coba idle cost-nya itu, jadi dia itu punya idle cost. Idle cost itu maksudnya biaya yang dikeluarkan cuma-cuma gara-gara truknya itu nganggur gitu. Nah ini banyak sekali. Ini kan nilainya pakai US nih. Ini aja udah hampir 2.000 ya. 2.000 US gitu ya, 1.000 US gitu. Nah, kalau yang kosong-kosong ini berarti kendaraannya teroptimalisasi dengan baik gitu ya. Artinya optimal dia penggunaannya itu. Tidak ada idle cost-nya gitu ya. Tidak ada idle cost-nya. Kalau tidak ada idle cost, coba kebayang kan kamu data sebanyak ini, kamu harus tahu berapa idle cost-nya, kemudian berapa pengisian masing-masing truk. Ini truk ya, nomor polisinya. Sekarang kita mau lihat misalnya tabungnya. Ini tabungnya. Kalau tabungnya, ini tabung. Tabung dengan truk beda karena ini kan truknya itu membawa tabung. Jadi ketika sampai di customer, tabungnya ditinggal, membawa tabung yang kosong. Dia berangkat bawa tabung yang terisi, pulang membawa tabung yang kosong. Ini kita bisa lihat ya, tabungnya ini dalam sebulan itu membawa berapa gitu ya. Misalnya ini DTA 011, ini ada 803 MMBTU atau 22.000 meter kubik. Kemudian idle cost-nya, bayangkan idle cost-nya udah $2.000 sendiri. $2.000 sendiri. Nah, ini yang perlu. Nah, dengan adanya data seperti ini, maka pimpinan akan bisa mengambil keputusan-keputusan. Ini gimana caranya? Misalnya supaya mengurangi idle cost, gitu ya. Caranya mengurangi idle cost seperti apa? Itu nanti ya pihak lapangan nanti yang akan mengambil keputusan. Mungkin sampai di sini dulu ya, daripada kalian nanti muntah semua nanti. Ya pelan-pelan. Ya ini harus sering-sering digunakan gitu ya. Sebenarnya saya tuh waktu waktu Vigo Talent itu sering sekali pakai ini gitu ya. Karena saya melihat teman-teman itu ketika dia menghitung atau mencari, misalnya ada peserta 500 gitu ya, mencari yang juara 1 itu harus ngeliatin satu-satu gitu kan, rugi sekali, buang-buang waktu sekali ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya akhiri. Nggak ada pertanyaan? Saya akhiri dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.